Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, dan juga tentu sambil kita menunggu datangnya kembali pelaksanaan sholat isya berjamaah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pembahasan kita pada malam ini kembali akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu pada awal rakaat setiap solat yang ia kerjakan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum kemudian beliau membaca surat Al-Fatihah. Dan ta'awuz yang dibaca oleh Rasulullah, karena tersebab kalimat ta'awuz itu bukanlah bahagian daripada ayat Al-Quran, maka Nabi Muhammad SAW pun mensirkan bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi dia tetap sunnah dibaca. Kenapa? Karena ada perintah dari Allah dalam Al-Quran, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Siapapun yang membaca Al-Quran, baik di dalam solat apalagi di luar solat, hendaklah bacaan Al-Quran itu dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kemudian Imam Ibnul Qayyim menyampaikan juga kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi Muhammad punya dua variasi bacaan, basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim di dalam solat. Kadang-kadang ia jaharkan, kadang-kadang ia sirkan. Meskipun demikian Bapak Ibu, kita sudah menyampaikan pada pertemuan yang lalu, di dalam mazhab kita Syafi'i
basmalah di awal dari surat Al-Fatihah itu dihitung bahagian ayat dari keseluruhan surat Al-Fatihah yang jumlahnya 7 ayat. Dan itu sebagaimana sendiri menurut Imam Syafi'i, sebagaimana yang dikatakan sendiri oleh Allah dalam Al-Quran, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Muhammad, telah kami beri kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Nah, satu-satunya Bapak Ibu surat yang isinya 7 ayat yang kita baca berulang-ulang, baik dalam solat dan juga di luar solat. Habis zikir kita tutup Al-Fatihah. Mulai satu kegiatan untuk memberkahi kegiatan tersebut kita tutup Al-Fatihah. Setelah berdoa kita tutup doa itu dengan bacaan Al-Fatihah. Ya, itu maka disebut sab'an minal masani. Tanpa basmalah jumlah ayat daripada surat Al-Fatihah tidak akan sampai 7, cuma 6. Maka kemudian Imam Syafi'i menghitung basmalah itu sebagai salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan hal tersebut, dan insya Allah pada malam ini kita lanjutkan kembali. Imam Ibnul Qayyim selanjutnya menjelaskan kepada kita, wa kanat qiraatuhu muddan yakifu inda kulli ayatin wa yamuddu biha sautahu. Adapun bacaan Nabi Muhammad, ya bacaan Al-Qur'an di dalam salat terutama, Nabi Muhammad membacanya secara mad, yang memberikan harokat-harokat, memberikan hak-hak dan panjang pendek setiap bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah, yang kita kenal sekarang dengan bacaan mujawwad, ya, bacaan yang sesuai dengan hukum-hukum atau kaedah-kaedah di dalam ilmu tajwid. Nah, bacaan Nabi Muhammad baik terhadap surat Al-Fatihah maupun di dalam ayat-ayat yang lain di dalam sholat, beliau baca dengan panjang, ya, dengan memberikan setiap hak-hak dari setiap huruf, setiap panjang pendeknya dipenuhi oleh Rasulullah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membacanya dengan cara cepat, ya. Jadi kita pernah menyampaikan Bapak Ibu, cara membaca Al-Quran itu banyak. Ada cara membaca Al-Quran disebut dengan tilawah, seperti yang dibaca oleh qori-qori kita. Tapi bacaan tilawah itu hanya dibolehkan oleh para ulama di luar sholat. Begitu juga bacaan cepat, hazar namanya, bacaan yang sering dipakai oleh para penghafal Al-Quran untuk memudahkan mereka mengulang hafalan. Nah, bacaan itu juga tidak boleh dipakai di dalam sholat. Khusus untuk sholat, model bacaan Al-Quran yang boleh dipakai itu namanya tartil. Warattilil Qur'ana tartila, itu kata para ulama perintah membaca Al-Quran secara tartil khusus saat kita mengerjakan sholat. Ya, diberikan hak-hak huruf, ya diberikan panjang pendeknya sesuai dengan hukum yang ada di dalam ilmu tajwid. Ya, maka kemudian Bapak Ibu selanjutnya senada atau seharmoni dengan penjelasan tadi, yakifu inda kulli ayatin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti setiap ayat surat Al-Fatihah dia baca. Ya, maka kemudian membaca surat Al-Fatihah berhenti pada setiap ayat termasuk bahagian daripada sunnah membaca Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, terutama Bapak Ibu dalam sholat. Dan lebih tegas lagi saat baca Al-Fatihah, karena menurut hadis sahih di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, setiap bacaan Al-Fatihah yang kita baca itu punya jawabannya dari Allah. Jadi seolah-olah Bapak Ibu ada muhawarah, ada dialog antara kita dengan Allah di dalam sholat, terutama saat kita membaca surat Al-Fatihah.
Misalnya ya, kata Rasulullah di dalam hadis itu, wa idza qalal abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita di dalam salat membaca ayat, ya kalau dalam jumhur ulama ayat pertama, tapi dalam mazhab Syafi'i ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin, maka bacaan alhamdulillah itu dijawab sama Allah. Bapak Ibu, hamadani abdi, jawab sama Allah, hambaku telah memujiku, ya, ada jawabannya dari Allah. Maka oleh sebab itulah kenapa Rasulullah SAW berhenti pada setiap ayat, karena setiap ayat itu ada jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bahkan hadis qudsi sepengetahuan saya ya. Jadi kata Rasulullah gini dalam hadis itu, qala Rasulullah SAW, qala Allah ta'ala. Jadi Rasulullah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus salata baini wa bainal abdi nisfain wali abdi masa'al. Saya telah membagi salat yang dikerjakan oleh seorang hamba itu ke dalam dua bahagian, dan seorang hamba jika dia minta dalam salatnya akan aku beri, ya. Maka kemudian berlanjut hadis itu Bapak Ibu, fa idza qala al abdu fi salatih alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika seorang hamba mengucapkan di dalam salatnya alhamdulillahi rabbil alamin, maka dijawab sama Allah, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Kita baca lagi ar-rahmanir rahim, Allah Subhanahu wa taala menjawab, asna alayya abdi, ya, hambaku telah ya memujiku atau menyandungku, ya. Apa lagi? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ya. Allah Subhanahu wa taala jawab lagi, majadani abdi, hambaku telah mengagungkanku, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dijawab lagi sama Allah, azamani abdi, hambaku telah membesarkan diriku, wali abdi ma sa'al, apapun yang kemudian diminta sama hamba akan aku beri, ya. Maka kemudian ayatnya berbentuk permintaan, ya. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita minta terus sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Itulah yang membuat para ulama mengatakan Bapak Ibu, surat Al-Fatihah itu makruh disambung antara satu ayat dengan ayat yang lain, karena tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau ada imam di dalam sholat dia menyambung-nyambung bacaan surat Al-Fatihah, apakah sholat kita sah? Sah, nggak batal Bapak Ibu, meskipun tidak sempurna karena makruh tadi. Ya, bahkan dalam hadis lain Rasulullah menyebut mereka yang menyambung satu ayat dengan ayat yang lain, terutama ayat di dalam surat Al-Fatihah, itu kasariki fi sholah, seperti maling di dalam sholat. Kenapa maling Bapak Ibu? Karena kita tidak memberi hak jawab, ya, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap ayat surat Al-Fatihah yang kita baca. Jadi dianggap maling kita sama Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu baiknya saat kita membaca surat Al-Fatihah kita berikan hak-haknya. Salah satu haknya apa? Berhenti setelah kita menghabiskan setiap ayat yang kita baca. Yaqifu inda kulli ayatin, ya. Jadi Rasulullah SAW berhenti saat setelah membaca setiap ayat dari surat Al-Fatihah yang ia baca. Wa yamuddu biha sautahu, dan Nabi Muhammad SAW memperpanjang, mengeraskan suaranya, ya. Jadi bacaan Nabi Muhammad itu tidak cepat-cepat, tidak tergesa-gesa. Yamuddu biha sautahu, bacaannya bukan hadar, tapi bacaannya dengan bacaan yang pelan dan terkesan lama, bacaan surat Al-Fatihah yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa pedoman yang diberikan oleh Imam Ibnul Qayyim kepada kita
yang menceritakan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat membaca Al-Fatihah di dalam salat. Fa idza faragha min qiraatil Fatihati, setelah beliau selesai membaca surat Al-Fatihah, qala amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan amin, ya, waladhdallin, amin. Tidak pernah ditinggalkan itu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemarin saya sempat terheran-heran juga ketika ada tokoh agama yang sedang kontroversi, ya, di salah satu pesantren itu mengatakan kalau kalian berdoa jangan bilang amin, tapi jawab alhamdulillah misalnya. Kita Bapak Ibu jawab amin dari setiap doa kita itu bukan berasal dari kita itu, ya. Tapi itulah yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna amin? Istajib ya Rabb. Kabulkanlah ya Allah, itu makna amin. Dan itu bahkan juga disunahkan kalau kita ketemu ayat yang di dalam ayat itu ada unsur doanya. Ya kan banyak ayat Al-Qur'an Bapak Ibu ada unsur doanya. Penutup dari surat Al-Baqarah itu semua doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sunnah kita baca amin meskipun sunnahnya secara sir. Sama Bapak Ibu kayak kesunahan saat kita mendengar nama para nabi terucap di dalam bacaan imam di dalam sholat. Contoh yang paling sering kita praktekkan itu kalau dibaca ayat Suhufi Ibrahim wa Musa. Sunnah kita kirim salam kepada dua orang nabi Allah itu, ya, alaihimassalam atau alaika wa alaihimassalam sunnahnya, ya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, karena Al-Fatihah itu terbagi dua, bahagian yang pertama puji-pujian kepada Allah, mulai dari alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, itu puji-pujian kepada Allah, ya. Malik yaumiddin masih puji-pujian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in masih puji-pujian. Maka di awal hadis qudsi tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan qasamtus salata baini wa bainal abdi niswain. Saya bagi salat yang dikerjakan oleh seorang hamba itu menjadi dua bagian. Maksudnya pembagian itu letaknya pada bacaan surat Al-Fatihah. Awal daripada surat Al-Fatihah itu isinya pujian semua kepada Allah. Tapi bagian akhir daripada surah Al-Fatihah isinya apa? Doa. Dimulai dari ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka kita tutup dengan amin, istajib ya Rabb. Maka Bapak Ibu wajar jika para ulama tasawuf mengatakan sejelek-jeleknya kita manusia, sebangsat-bangsatnya kita manusia Bapak Ibu, tapi kalau kita masih sholat insya Allah masih baik-baik aja kita itu. Kenapa? Karena masih kita ngakui kita ini sesat, minta selalu petunjuk sama Allah. Suatu saat pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengambil kita dari jurang perbuatan maksiat itu dan akan Ia bawa kita ke pintu hidayahnya Allah. Dan itu yang terjadi dulu Bapak Ibu dengan beberapa orang sahabat Nabi. Ceritanya masyhur sekali di dalam kitab hadis. Rasulullah suatu hari pernah dilapori oleh sekelompok sahabat yang mengeluhkan sikap sebahagian sahabat yang lain. Rajin sholat tapi maksiat juga enggak kalah rajinnya. Ini ngeluh datang, ini mencemarkan nama baik. Sholat rajin, maksiat juga rajin, gimana ya Rasulullah sahabatmu itu? Tapi Bapak Ibu Nabi Muhammad
saat menghadapi keluhan seperti itu, beliau jawab enteng sekali, dijawab sama Nabi. Apa kata Nabi Muhammad? Inna sholatahu satanhahu yauman ma. Semoga sholat yang hari ini dia kerjakan akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar suatu hari nanti. Ya, jadi Bapak Ibu tadi ya, maka para ulama sepakat seandainya kita masih sholat tapi ada perbuatan maksiat tertentu belum sanggup kita tinggalkan, moga-moga sholat yang kita kerjakan itu Bapak Ibu akan menyelamatkan kita di akhir hayat hidup kita sehingga kita menjadi orang yang husnul khotimah. Ya, itu kaidah yang disepakati terutama oleh para ulama tasawuf. Jadi Bapak Ibu ada beberapa amalan itu membuat kita husnul khotimah. Pertama, jangan pernah tinggalkan sholat. Meskipun ada perbuatan maksiat tertentu belum sanggup kita kerjakan. Meskipun ini tidak ideal Pak. Idealnya apa? La talbisul haqqa bil batil. Tidak pernah mencampurkan al-haq yang baik dengan al-batil yang buruk. Itu ideal. Ya Bapak Ibu, mana ada manusia yang sempurna di dunia. Ya kita ambil hukum standar minimum. Ya minimal Bapak Ibu kalau mau husnul khotimah ada perbuatan maksiat tertentu yang belum bisa kita tinggalkan. Pertama, jangan pernah tinggalkan sholat. Yang kedua Bapak Ibu, bersikaplah dermawan sama siapapun. Ya dermawan ini bukan harta saja ya. Dermawan ilmu, dermawan bantu tenaga, membantu orang lain, itu bahagian dermawan. Karena diyakini betul oleh para ulama, siapapun yang hidupnya dermawan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membuat matinya dia dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kedua, kuncinya itu aja, Pak. Ya kalau dua itu ada, ya meskipun di sini masih ada perbuatan jahiliyah sana sini, ya insya Allah kita bermohon kepada Allah dengan dua amalan itu Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya. Saya sering ditanya itu dan sering saya sampaikan juga di dalam majelis pengajian itu, Ustaz, bandar narkoba besar di Jakarta itu kok sebelum dihukum mati tiba-tiba dia taubat dan Islamnya bagus sekali. Nah, dan ternyata betul Pak teori tadi. Dia meskipun bandar narkoba tapi dermawannya luar biasa, bantu orang banyak. Akhirnya apa? Sebelum ditembak mati beberapa tahun sebelumnya taubat dan taubatnya itu bagus, Islamnya bagus. Tidak ada amalan yang kemudian dia tinggalkan. Akhirnya apa? Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kita ini yang tidak jadi bandar narkoba belum tentu Pak meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya, maka penting sekali ya dua amalan itu setidaknya. Fa in kana yajharu bil qiraah rafa'a biha sautahu wa qalaha min man khalfahu ya. Fa in kana yajharu bil qiraah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaharkan bacaan aminnya ya, jadi kata amin itu tidak disir sama Nabi Muhammad ya, tapi dibaca jahar, dibaca jelas. Rafa'a biha sautahu, bahkan Nabi Muhammad mengangkat kencang suaranya. Waladhdallin amin ya, diangkat kencang suaranya sama Nabi Muhammad ya, tadi tidak dibaca secara sir. Wa qalaha man khalfahu, dan kemudian dibaca oleh orang-orang, diikuti bacaan amin itu oleh orang-orang yang ada di belakang imam. Dan itu kuat sekali hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari hadis Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a waladhdallin qala amin wa rafa'a biha sautahu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu, kalau selesai beliau membaca ayat terakhir dari surah Al-Fatihah waladhdallin, maka Nabi Muhammad kemudian membaca amin wa rafa'a biha sautahu, beliau mengangkat tinggi-tinggi bacaan aminnya ya, wa taba'a bihi man khalfahu, dan diikuti oleh orang-orang yang ada di belakang yang bermakmum kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bahkan yang menarik, ada satu rahasia di dalam sholat yang dijelaskan oleh Syekh Wabazueli dalam kitab Fiqhul Islami wa Adilatuhu. Nah ini nanti coba dipraktekkan mulai nanti dari sholat isya. Jadi kata Syekh Wabazueli, Bapak Ibu, barang siapa yang aminnya kita bersamaan dengan bacaan aminnya imam, itu malaikat akan nimbrung, akan urunan, akan ikutan Pak, mengaminkan amin kita yang selaras dengan amin yang dibaca sama imam. Ya, maka kemudian Bapak Ibu, satu-satunya tempat di dalam sholat yang kita bisa beriring-iringan dengan imam itu saat membaca amin. Sedangkan yang lain Pak, tidak boleh kita mendahului dan beriring-iringan dengan imam, tidak boleh. Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis sahih, amma yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawilallahu ra'sahu ra'sal himar. Yang paling ditakuti oleh Rasulullah di dalam sholat siapa? Orang Bapak Ibu yang duluan mengangkat kepalanya setelah dia sujud mendahului gerakan iman. Itu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah. Bahkan kata Rasulullah, saya khawatir nanti di hari kiamat Allah akan mengubah bentuk kepalanya menjadi kepala keledai. Nauzubillah min zalik. Nah itu ancaman dari Nabi Muhammad ya. Amma yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qablal imam ayyuhawilallahu ra'sahu ra'sal himar, kata Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu, di dalam sholat jangankan mendahului imam, beriring-iringan dengan imam pun tidak boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak boleh imam takbir kita juga takbir, tidak boleh. Tapi ba'diyah, setelah imam takbir baru kita makmum takbir. Setelah imam tamam sempurna rukuknya baru kita makmum ikut rukuk. Sempurna imam berdiri i'tidal baru kita makmum i'tidal. Sempurna imam sujud baru kita makmum sujud. Sempurna imam duduk di antara dua sujud baru kita bangun. Sehingga apa? Kita tidak mendahului atau tidak beriring-iringan dengan imam. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, bagi imam ada fikih yang berbeda dengan makmum. Ada regulasi berbeda itu. Imam punya regulasi yang berbeda dengan makmum. Kalau yang tadi kita jelaskan, regulasi sholat untuk makmum tidak boleh beriring-iringan apalagi mendahului imam. Tapi bagi imam di dalam sholat, dia tidak boleh membaca terlalu cepat takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal itu Bapak Ibu takbir yang diucapkan sebagai tanda perpindahan dari satu posisi ke posisi yang lain. Karena takbir itu ada dua ya. Takbiratul ihram itu sekali waktu awal sholat, itu rukun Mbak. Itu kalau ditinggalkan batal sholatnya. Tapi takbiratul intiqal itu hukumnya sunnah. Kalau imam tidak baca pun tidak apa-apa, tidak batal sholatnya. Ya. Fungsinya apa? Untuk menandakan perubahan gerak dari sujud, duduk di antara dua sujud, atau dari sujud bangkit daripada sujud. Itu imam Bapak Ibu. Tidak boleh baru angkat langsung Allahu Akbar, tidak boleh itu. Minimal setengah gerakan. Ya, kalau dia mau bangkit dari sujud, dia sudah setengah gerakan, sudah mau dia berdiri baru dia mengucapkan Allahu Akbar. Dan makmum baru berdiri saat mendengar kata bar. Bukan baru Allah udah bangun. Enggak Bapak Ibu. Jangan sampai kita mendahului imam. Maka ini Bapak Ibu ya, di dalam mazhab Syafi'i, salam itu kapan kita salam Pak? Salam, penutup salat kan, penutup salat itu kan salam Pak. Dalam mazhab Syafi'i Pak, salam itu satu paket. Salam pertama yang wajib, salam yang kedua sunnah. Kita belum boleh salam Bapak Ibu kecuali setelah imam sudah selesai dua kali salam. Yang pertama sebelah kanan itu wajib, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua sunnah, baru makmum melakukan salam.
Selama ini apa yang terjadi Pak? Baru imam assalamualaikum, kita sudah ikut-ikutan. Tidak boleh itu. Begitu juga Bapak Ibu, seandainya kita masbuk, belum boleh kita berdiri. Kalau sholatnya masbuk 1 rakaat misalnya, kan berdiri lagi setelah imam sholat. Bapak Ibu belum boleh berdiri sebelum imam menuntaskan kedua salamnya. Di masyarakat kita Pak, imam baru mengucapkan assalam, kagak bedah pokoknya. Itu kan belum berakhir sholatnya imam. Kenapa kita buat sholat baru? Imam belum selesai. Nah ini perlu. Ya, jadi dalam sholat Bapak Ibu tidak boleh kita mendahului dan beriri-iringan dengan imam kecuali saat kita membaca kata amin. Itu sunnahnya bersamaan dengan amin yang dibaca sama imam. Dalilnya apa? Riwayat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammanal imam fa'aminu." Jika imam membaca amin, maka kalian baca juga amin bersama dengan bacaan aminnya imam. Fa innahu man waffaqa ta'minuhu ta'minal imam ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan bacaan amin yang dibacakan oleh imam, pasti dosa-dosa yang telah dia lakukan itu sirna, dihapuskan semuanya sama Allah. Nah itu Bapak Ibu satu-satunya tempat di dalam sholat yang kita diizinkan di dalam syariat beriring-iringan dengan seorang imam. Ya, kapan? Pada saat membaca kalimat amin. Ya. Selanjutnya, Imam Ibnul Qayyim juga menjelaskan kepada kita, wa kana lahu saktatani. Saktatun baina takbiri wal qiraah wa anha sa'alahu Abu Hurairah. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, wa kana lahu saktatani, Nabi Muhammad di dalam sholatnya itu diam sebanyak 2 kali, terutama pada rakaat yang pertama. Saktatun baina takbir wal qiraah, diam Nabi Muhammad yang pertama setelah beliau takbiratul ihram dan sebelum beliau membaca Al-Fatihah. Wa anha sa'alahu Abu Hurairah, dan itulah yang ditanya sama Abu Hurairah dalam hadis itu. Hadis populer sekali Bapak Ibu. Nabi Muhammad pernah ditanya sama Abu Hurairah, ya Rasulullah, inna najiduka saktatan hunayatan famadza taqra. Ya Rasulullah, kenapa selalu setelah engkau takbir kami mendapati dirimu diam sejenak sebelum baca Al-Fatihah? Apa yang sebenarnya engkau baca? Maka dijawab pertanyaan Abu Hurairah itu Bapak Ibu sama Rasulullah, oh saya setelah takbir sebelum baca Al-Fatihah selalu baca doa, Allahumma ba'id baini wa bainal khataya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Salah satu riwayat dari doa istiftah. Ada 12 versi atau 16 versi. Dalam kitab Ibnul Qayyim 12 versi doa bacaan iftitah. Tapi dalam kitab lain bahkan sampai 16 versi bacaan doa istiftah yang pernah diajarkan kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu Nabi Muhammad diam sejenak, ya. Jadi tidak sunnah Bapak Ibu setelah takbir langsung alhamdulillahirabbil alamin, enggak. Tapi kita sunnahnya diam sejenak. Ngapain diam sejenak itu? Baca doa istiftah. Ya kalau kita mazhab Syafi'i kita baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Waqtalafa fi saniyati, tetapi para ulama berbeda-beda pendapat mengenai diam yang kedua. Diam yang kedua itu di mana? Kalau diam yang pertama sepakat kata Imam Ibnul Qayyim. Farawiya annaha ba'dal Fatihah. Sebagian ulama mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diam yang kedua setelah membaca surat Al-Fatihah, diam beliau, ya. Ya, buat apa diam? Kalau dalam mazhab Syafi'i Bapak Ibu,
untuk memberikan kesempatan bagi makmum membaca surat Al-Fatihah. Ya, Ban. Jadi bagi dalam mazhab Syafi'i Bapak Ibu, bacaan imam di dalam sholat tidak mengcover bacaan makmum di dalam sholat. Maka oleh sebab itu yang dibaca jahar itu Al-Fatihah imam. Sedangkan makmum baca Al-Fatihahnya kapan? Setelah imam baca Al-Fatihah. Waladhdallin, amin. Itu kemudian diam sejenak Nabi Muhammad untuk memberikan kesempatan kepada makmum membaca Al-Fatihah. Ya, bedanya dengan mazhab jumhur apa? Dalam mazhab jumhur Bapak Ibu, faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam di dalam sholat menjadi bacaan makmum. Ya, jadi makmum itu tidak usah repot-repot ngulang-ngulang Al-Fatihah. Kata jumhur ulama, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Tapi pendapat ini tidak direstui sama Imam Syafi'i. Kenapa kata Imam Syafi'i? Lah, kalau seperti itu berarti semua rukun kita wakilkan sajalah sama imam. Imam takbir kita tidak usah takbir, Pak. Imam ruku kita tidak usah ruku. Kenapa tidak ruku? Sudah di cover sama imam, kan gitu. Imam ruku baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kita tidak usah baca lagi, Pak. Kenapa? Sudah dibaca sama imam, kita kan ikut aja. Kan tidak boleh seperti itu kata Imam Syafi'i. Aturan dalam sholat, undang-undang dalam sholat kan tidak seperti itu. Maka Imam Syafi'i berkesimpulan, apapun bacaan imam di dalam sholat, apapun gerakan imam di dalam sholat, tidak mengcover gerakan dan bacaan makmum di belakang imam. Ya, imam baca doa istiftah, makmum punya doa istiftahnya sendiri, enggak mengcover. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, di dalam mazhab Syafi'i, seorang imam wajib berhenti sejenak setelah membaca Al-Fatihah. Buat ngapain? Memberi kesempatan kepada makmum untuk menuntaskan bacaan Al-Fatihahnya. Ya. Kadarnya berapa? Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab memberikan syarat kadarnya tamat baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, imam boleh baca itu. Ya, secara sir, mau usah jahar. Nah, imam baca itu, makmum tuntaskan terus bacaan Al-Fatihahnya. Nah, baru setelah itu lanjut ayat pilihan yang ingin dibaca imam. Itu pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Ya, maka kalau di Arab Saudi itu, Pak, enggak ada jeda waktu ya. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalika. Enggak ada jeda waktu dia itu. Kenapa? Ya mazhabnya Hambali Bapak Ibu. Ya wajar. Tapi kalau di tempat kita di Aceh atau di Indonesia, rata-rata hampir semua masjid setelah waladhdallin ada diam lama itu ya. Kenapa? Imam tahu harus memberi kesempatan kepada makmum menuntaskan bacaan surat Al-Fatihahnya. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjut kembali pengajian kita pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.